Semua udah semangat ya? Hari ini luar biasa banget. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Sebentar kami bersama-sama mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan hadir bagi kami dan kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang semangat sama-sama bilang amin. Yes. Yuk sama-sama tepuk tangan sama kakak. Kita mau sama-sama bawa pujian yang terbaik ya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita hebat. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes, good. Ikutin kakak ya gerakannya ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Bagus. Yang tahu nyanyi yang keras ya. Tak pernah didengar telinga. Good job. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat tanganmu, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah lagi. Bagus. Bilang dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya bilang woo, yes. Apa yang tak pernah dilihat mata. Bagus kids. Yang tak pernah apa? Didengar. Yang tak pernah timbul di dalam. Bilang semua disedia. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Yuk angkat tanganmu dengan semangat. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kalau mau dengar adik-adik sama kakak singer aja ya. Allah sambil tepuk tangan di atas kepala. Melakukan segala perkara. Ayo lebih keras lagi suaranya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Great job. Allah sanggup melakukan segala yes. Dulu, sekarang. dan selamanya. Good job kids. Kuasanya tak lebih semangat lagi ya. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya bilangkan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Wow, good job. Semua udah bersemangat. Saat ini kakak mau ajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita untuk menyatakan bahwa Tuhan kita besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saat ini siapkan hati kita ya. Sama-sama nyanyikan. The splendor of the King, Lord in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. Bagus, belajar lagi lagunya. He wraps himself in light, and darkness tries hard.
sangat. Yuk tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Wow, Tuhan kau sungguh besar. Kau luar biasa Tuhan. Terus nyatakan kebesaran-Mu di antara setiap kami Tuhan. Dan sebentar tuntun kami lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Kids, kalian pernah nggak ngalamin pada malam hari nih, tiba-tiba di rumah itu listriknya mati? Pasti gelap kan, karena lampunya juga mati. Kakak mau tanya nih, benda apa yang pertama kali yang papa mama atau adik-adik cari nih? Betul, pasti kita akan mencari lilin atau senter supaya rumah kita jadi terang, ada cahayanya, sehingga kita bisa lihat lagi nih, nggak takut nabrak kursi atau lemari karena rumahnya gelap. Senter atau lilin tersebut merupakan benda penerang yang bentuknya kecil, tapi ternyata sangat berguna di tempat yang gelap, bisa menerangi sehingga kita bisa melihat. Minggu lalu kita sudah belajar, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Minggu ini kakak akan menjelaskan bahwa kita ini sebagai murid Tuhan Yesus masa kini, kita juga harus bisa seperti Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Mirip kayak lilin kecil tadi yang menerangi kegelapan. Adik-adik, siapa yang tahu nih? Kakak mau tebak-tebakan ya. Dia ini seorang tokoh di Alkitab, anak raja yang terkenal di Israel. Saat papahnya meninggal nih ya, dia menjadi raja. Dia terkenal sebagai raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Ya betul, tokoh Alkitab itu adalah Raja Salomo. Hari ini kakak akan cerita tentang kisahnya Raja Salomo saat dia membangun bait suci. Raja Salomo dipilih dan diurapi menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, yaitu Raja Daud, untuk menjadi pemimpin di Israel. Raja Daud dan Raja Salomo itu mempunyai kesamaan. Mereka itu suka menyembah Tuhan Allah, suka beribadah, dan begitu mengasihi Tuhan. Sebenarnya saat masih hidup nih, Raja Daud tuh ingin sekali loh bikin bait suci. Bait suci itu adalah tempat untuk ibadah pada Tuhan. Kalau zaman sekarang namanya gereja. Namun ternyata Tuhan menunjuk anaknya, yaitu Salomo yang membuatnya. Oleh sebab itu, saat Salomo sudah diangkat menjadi raja, dia berencana ingin membuat bait suci tersebut. Raja Salomo berpikir nih, bagaimana ya caranya membuat bait suci yang megah dan bangunannya kokoh? Tentunya dia harus memilih orang-orang yang bertanggung jawab untuk membangun bait suci tersebut. Bahan-bahannya juga harus yang kualitasnya bagus. Kayu dan batunya juga harus yang kuat, biar nggak gampang keropos atau runtuh bait sucinya. Raja Salomo merencanakan pembangunannya dengan sebaik mungkin. Pokoknya jangan asal-asalan. Raja Salomo inget nih, kalau Raja Daud itu punya teman namanya Raja Hiram dari Tirus. Raja Salomo mengutus anak buahnya untuk menyampaikan surat kepada Raja Hiram. Raja Salomo cerita lewat surat tersebut bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia ingin membuat bait suci. Salomo butuh kayu aras dari gunung Libanon dan butuh orang yang kuat juga untuk menebang pohon tersebut. Raja Hiram seneng banget loh dimintai bantuan oleh Salomo. Lalu dia mengirimkan orang yang kompeten, yang ahli dalam menebang pohon. Selain itu, Hiram juga mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar untuk membangun bait suci. Akhirnya sudah terkumpul semuanya nih, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Raja Salomo untuk membangun bait suci. Semuanya sudah tersedia loh adik-adik. Banyak banget orang yang bekerja untuk membangun bait suci tersebut. Beberapa orang dipilih untuk membawa kayu,
Ada beberapa orang juga yang bertugas untuk memahat batu-batu yang besar supaya dibentuk menjadi bentuknya tuh kotak. Lalu ada beberapa orang juga yang menyusun batu-batu kotak tersebut menjadi tembok yang rapi. Jeng jeng, akhirnya selesai nih bait sucinya. Raja Salomo seneng banget loh adik-adik. Bait suci yang dibuat oleh Raja Salomo ini panjangnya 27 meter, lebarnya 9 meter, dan tingginya 13,5 meter. Kira-kira mungkin seperti gedung dengan 4 lantai nih adik-adik. Besar kan? Kini rakyat Israel bisa ibadah nih menyembah Tuhan di bait suci. Adik-adik, kita bisa belajar nih dari apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia menjadi terang dunia dengan membuat bait suci. Dia ingin sekali semua rakyatnya beribadah menyembah Tuhan. Dia lakukan yang terbaik. Dia pilih pekerja-pekerja yang hebat. Bahan-bahan yang dipakainya juga merupakan bahan bangunan dengan kualitas terbaik. Semuanya dia lakukan sebagai bukti bahwa dia begitu mengasihi Tuhan. Dampaknya pun luar biasa loh. Rakyatnya pun jadi ikut percaya sama Tuhan, bukan percaya dan menyembah berhala. Kalau kata bahasa gaul sekarang nih, Raja Salomo tuh seperti influencer lah. Influencer buat rakyat-rakyatnya. Apa yang dilakukan Raja Salomo saat itu dikagumi dan diikuti oleh rakyatnya karena dia terkenal sebagai orang yang bijaksana. Raja Hiram pun kagum sama Raja Salomo sehingga dia mau ikut membantu Raja Salomo dengan mengirimkan kayu dan rakyatnya untuk membuat bait suci. Sebagai terang dunia, kita juga bisa jadi influencer yang baik untuk teman-teman kita, yaitu lewat perbuatan dan perkataan kita tentunya yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik pasti punya tokoh idola kan? Biasanya kalian suka kepoin mereka lewat Instagramnya atau TikToknya. Apapun yang mereka lakukan, baju dan sepatunya yang mereka pakai, model rambutnya, cara ngomongnya, pasti ingin kalian ikutin. Nah, seperti itulah influencer. Jadi, kita harus eksis di IG dan TikTok kayak mereka gitu kak. No, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi gini, kita jadi influencernya kerajaan Allah. Kita kan sudah dipilih jadi murid Tuhan Yesus untuk membawa teman-teman supaya percaya sama Tuhan Yesus lewat perbuatan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu harus lebih oke dan jauh lebih baik daripada orang lain. Seperti Raja Salomo saat membuat bait suci, dia mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Misalnya nih, saat di sekolah, saat guru kalian memberi tugas, kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan kerjainnya. Jangan yang penting kak, aku yang penting udah ngumpulin tugas deh kak. Jangan seperti itu. Di rumah pun kalian harus menjadi anak yang menyenangkan, nurut sama papa mama. Misalnya nih, mama itu nyuruh adik-adik merapikan kamar. Nah, kalian tuh bisa lakukan lebih dari apa yang mama suruh. Misalnya nih, bukan hanya membersihin kamar ya. Adik-adik lihat nih di halaman ada sampah dedaunan, banyak sampahnya. Kalian bisa bersihkan sampahnya walaupun mama tuh gak nyuruh adik-adik loh. Selain itu, kalian juga bisa menjadi kakak atau adik yang semakin hari semakin sayang sama saudara kalian. Jadi jangan berantem terus ya. Rajin berdoa dan baca Alkitab itu juga satu kewajiban loh. Itu tuh harus kita lakukan. Nah, kita bisa tambahin lagi nih baca Alkitabnya. Misalnya, biasanya sehari 1 pasal. Kalian tambah lagi jadi 2 pasal. Intinya kita lakukan lebih baik dari apa yang kita mampu kerjakan. Kita jaga hidup kita supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Sehingga dengan perbuatan baik kalian, banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang hebat. Sehingga mereka yang belum percaya dan mereka belum percaya Tuhan Yesus itu mau menerima keselamatan dan datang menyembah Tuhan Yesus seperti rakyatnya Raja Salomo. Adik-adik pernah lihat bintang di langit kan? Bintang itu terlihat sangat kecil, tapi terlihat terang di kegelapan malam. Nah, kalian bisa seperti bintang tersebut, jadi little star yang terlihat terang di kegelapan malam. Walaupun masih kecil, tapi kalian menjadi terang di sekeliling kalian. Lewat sikap kalian, orang lain tuh merasa terberkati adik-adik, dan Tuhan Yesus pun semakin dimuliakan. Adik-adik, siapa di sini mau jadi little star-nya Tuhan Yesus? Kakak yakin semuanya pasti mau lakukan jauh lebih baik lagi. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Tuhan, kami mau lakukan segala sesuatunya lebih baik lagi, lebih dari apa yang kami mampu. Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu buat setiap kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, semuanya sama-sama bilang amin. Ayat hafalan minggu ini dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Shalom parents, mungkin ada saat di mana kita merasa tidak cukup baik menjadi orang tua. Sebenarnya ketika kita mengikuti kata-kata dan jalan yang Yesus tunjukkan, Tuhan akan menutupi kelemahan kita, mengisi kekosongan, dan memperlengkapi kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak. Berikut adalah 3 kunci untuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Nomor 1, kasih seperti Yesus. Sama seperti kita membutuhkan kasih Yesus, anak-anak kita membutuhkan kasih kita. Orang tua adalah orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak. Dan anak-anak kita sangatlah membutuhkan perhatian, ketegasan, dan kasih sayang dari kita. Anak-anak merasa aman dan tentram ketika mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membuat kita berhenti mencintai mereka. Yohanes 13 ayat 34 mengingatkan kita untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Cara yang mudah dipahami anak adalah dengan memberikan sesuai dengan bahasa kasih yang mereka miliki. Bahasa kasih dapat dinyatakan dengan cara memberikan pelukan, kata-kata peneguhan, waktu yang berkualitas, kejutan-kejutan kecil, dan kita selalu menyiapkan diri untuk siap bersama-sama dengan mereka. Ada cara lain untuk mengasihi, yaitu mendengarkan ketika anak-anak berbicara, memberikan perhatian yang tulus, dan menepati janji. Tindakan ini membangun ikatan kasih sayang orang tua yang dibutuhkan oleh anak-anak. Poin yang kedua adalah berikan instruksi. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka tidak hadir sebagai pribadi yang penuh kebijaksanaan dan pertimbangan. Anak-anak hadir tanpa rasa takut dan seringkali kurang bijak. Amsal 22 ayat 15 menuliskan bahwa kebodohan atau pikiran yang kurang pertimbangan melekat pada hati orang muda. Maka dari itu anak-anak perlu diajari tentang disiplin dan keterampilan hidup untuk mengatasi ketidaktahuan mereka. Dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk melatih seorang anak. Prosesnya tidak pernah dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Parents dapat berefleksi bagaimana proses pendisiplinan yang kita terapkan selama ini. Ingat bahwa disiplin berbeda dengan hukuman. Melalui disiplin, parents sedang mengkoreksi apa yang tidak tepat dalam diri seorang anak. Fokusnya adalah pertumbuhan mereka. Proses disiplin yang baik akan membuat kita lebih sering mengangkat hal-hal yang benar daripada mengekspos kesalahan anak sehingga mereka tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Karena proses yang terjadi adalah saling menguatkan dan saling membangun. Poin yang ketiga, lepaskan kendali. Mulailah memberi anak-anak kebebasan sebanyak yang dapat kita toleransi, sehingga mereka mencari cara untuk dapat membuat keputusan yang baik dan belajar memecahkan masalah mereka sendiri. Latihan mengambil keputusan dan memikirkan semua resikonya akan membuat anak-anak semakin bertumbuh. Bagian kita adalah menjadi pelatih yang baik. Parents mengasuh anak adalah proses yang tidak mudah. Tuhan tahu ada saat-saat kita kehilangan kesabaran. Ada saatnya juga kita marah, bereaksi berlebihan. Kemudian kita juga mengambil keputusan yang tidak tepat.
Di saat ini, kita dapat memilih untuk tetap lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dan ketika kita gagal, atur ulang dengan permintaan maaf dan komunikasikan sejelas mungkin jika perlu. Parents tidak harus menjadi sempurna. Cintai saja anak-anak kita seperti Yesus mencintai kita. Latih mereka sebaik mungkin dan ketika tiba saatnya kita melepaskan mereka, mereka akan berkembang. Nikmati berkat hubungan yang mendalam dengan anak-anak sebagai hasil dari kasih, instruksi, dan kerendahan hati kita yang telah kita pelajari dari hubungan kita dengan Tuhan yang terus bertumbuh. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Kids, setelah mendengar firman Tuhan tadi, siapa yang mau mengusahakan untuk selalu melakukan yang the best? Wow, keren banget. Bener banget adik-adik, apapun yang kita lakukan itu gak boleh setengah-setengah. Harus sampai selesai dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Hidup kita akan jadi terang dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau sebaliknya, melakukan apapun gak pernah tuntas dan gak pernah dimaksimalkan, wah, hidup kita gak lagi jadi terang tuh. Jadi, kita sama-sama belajar ya kids untuk melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda Indonesia jadi generasi yang penuh semangat dan percaya diri. Urapi dan berkati juga Opa Niko dan kami semua agar berhasil dalam melakukan pekerjaanmu. Tuhan Yesus berkati setiap kami, anak-anakmu dalam apapun yang kami perbuat, kau jadikan berhasil. Kami percaya bersamamu, kami pasti bisa. Mari parents and kids siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.